Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Radio Malam, tempat di mana suara sunyi berbicara dan kisah-kisah yang terlupakan bangkit dari gelapnya malam. Di sini, kami hadir bukan sekadar bercerita, tapi untuk menghidupkan kembali ketakutan, mitos dan rahasia yang tersembunyi di balik bayang-bayang. Matikan lampu, pasang headsetmu, dan bersiaplah. Karena malam ini, kita tidak sendirian. Di sudut kota Semarang, tepatnya di daerah perkampungan padat bernama Kampung Bintoro, berdiri sebuah warung sederhana yang dulunya hanya beratapkan seng dan berdinding triplek. Warung itu dikenal warga sebagai Soto Babat Bu Iza. Meski sedhuk, aroma kuah kaldunya yang mengepul tiap pagi mampu menarik perhatian siapapun yang melintas. Warung ini bukan sekadar tempat makan, tapi saksi dari cinta dan perjuangan dua insan, Bu Isa dan Pak Rohman. Mereka menikah di usia muda, dan sejak awal pernikahan, mereka bertekad membangun usaha sendiri. Tak punya modal besar, mereka nekat membuka warung soto kecil di depan rumah kontrakan mereka. Bu Iza mengandalkan resep warisan ibunya, kuah soto kental dengan bumbu rahasia yang hanya diketahui keluarga. Sementara Pak Rohman, dengan tubuh kurus dan tangan kasar karena bekas kerja bangunan, selalu sigap membantu dari belanja bahan ke pasar pagi, memotong daging babat, hingga mencuci piring. Setiap hari, pasangan ini bekerja dari subuh hingga malam. Terkadang, mereka hanya sempat makan nasi sisa jualan sambil duduk lesehan di pojokan dapur yang sumpek. Tapi mereka selalu tersenyum. Yang penting halal, begitu kata Pak Rohman sambil mengusap kepala istrinya. Tahun demi tahun berlalu, usaha mereka perlahan berkembang. Dari warung triplek menjadi bangunan semi permanen. Dari hanya menjual soto babat, kini ada soto ayam, soto campur, dan bahkan es jeruk segar buatan tangan Bu Isa, anak pertama mereka. Intan lahir saat warung mulai dikenal warga sekitar, disusul beberapa tahun kemudian oleh anak kedua, Feni, yang lincah dan selalu ikut membantu menyajikan air minum ke pelanggan. Warga setempat menyukai keluarga ini. Mereka dikenal ramah, tidak sombong, dan suka membantu tetangga. Jika ada hajatan, Bu Isa sering memberikan soto gratis sebagai bentuk sedekah. Pak Rohman pun aktif di musala sebagai pengatur parkir dan sering diminta bantu kalau ada yang kesulitan angkut-angkut barang. Namun di balik semua itu, pasangan ini menyimpan satu harapan besar yang belum tercapai, membuka cabang di tengah kota Semarang. Mereka ingin usaha soto mereka lebih dikenal, lebih besar, dan punya nama. Tapi mimpi itu selalu terkendala uang. Setiap kali menyisihkan uang untuk renovasi atau tabungan ekspansi, selalu saja ada halangan. Anak sakit, harga daging naik, motor rusak, atau tiba-tiba listrik rumah mati dan harus ganti instalasi. Silalu ada sesuatu yang menahan mereka untuk maju. Hingga pada suatu hari, ketika hujan deras mengguyur Semarang, dan warung mereka mulai bocor di sana-sini. Seorang pelanggan berkata, "Bu, sekarang mah kalau mau cepat kaya, harus punya pegangan." Bu Iza hanya tertawa saat itu. Ia tak paham apa maksudnya, tapi kalimat itu mulai tertanam dalam benaknya. Mimpi mereka terlalu besar untuk dibiarkan hancur, hanya karena genteng bocor dan uang pas-pasan. Dan di saat itu pula, di seberang jalan, sebuah warung baru mulai dibuka. Warung soto milik seorang wanita bernama Bu Katija, lengkap dengan spanduk mencolok, kipas angin besar, dan promo-promo menggiurkan. Bu Iza hanya bisa memandang dari kejauhan, merasakan tekanan pelan-pelan menggerus hatinya. Apakah mimpi mereka akan direbut begitu saja? Beberapa bulan setelah musim hujan yang membuat atap warung Bu Isa bocor dan lantai menjadi becek setiap pagi, kehidupan di Kampung Bintoro berubah pelan-pelan. Bukan karena cuaca atau banjir, tapi karena sebuah warung baru yang berdiri tepat di seberang jalan warung Bu Isa. Warung itu besar, bangunannya permanen, temboknya berkeramik putih mengkilap, dan bagian depannya dipenuhi tanaman hias yang cantik. Di atasnya terbentang spanduk mencolok bertuliskan, "Soto Bu Katija, enak, bersih dan murah." Bu Iza pertama kali melihat spanduk itu saat ia sedang menyapu lantai warung pagi-pagi. Sempat ia berhenti sejenak, membaca pelan-pelan, lalu kembali menyapu tanpa komentar. Tapi ada yang berubah dari sorot matanya. Seperti ada kekhawatiran yang tak bisa diucapkan dengan kata-kata. "Yang penting, kita tetap semangat." "Zah," kata Pak Rohman sambil mengangkat panci besar ke kompor. "Rezeki itu udah ada yang ngatur." Bu Iza mengangguk pelan, tapi hatinya tidak setenang ucapannya. Warung baru, strategi baru warung Bu Katija langsung ramai dalam waktu 2 minggu. Tiap pagi, kursi-kursi plastik di sana penuh. Pelanggan datang dari luar kampung, bahkan dari kalangan pegawai kantoran karena kabarnya warung itu viral di media sosial lokal. Soto yang dijual mirip dengan Bu Isa, soto babat,
soto ayam, dan campur. Tapi yang membuat warung itu cepat digemari adalah tampilannya yang lebih modern. Piring-piring bersih seperti restoran, dan minuman gratis untuk setiap pembelian soto. Wah, di sana dapat es teh gratis, Bu. Di sini bayar ya? Ujar si pelanggan lama yang akhirnya mulai jarang datang. Hari demi hari, warung Bu Isa mulai sepi. Meja-meja kayu yang dulu selalu penuh tiap pagi, kini hanya terisi 1 atau 2 orang. Intan, yang biasanya membantu mengantar pesanan, kini lebih banyak duduk memeluk lutut di pojokan. Feni yang masih kecil pun mulai sering bertanya, "Bu, kenapa nggak ada yang beli?" Bu Iza selalu menjawab dengan senyum dipaksakan. "Mereka lagi puasa mungkin, Nak." Tapi ia tahu betul, bukan karena puasa. Ini karena warung di seberang itu. Karena Bu Katijah, mata yang selalu memperhatikan Bu Iza, mulai memperhatikan aktivitas warung Bu Katijah dari kejauhan. Ia memperhatikan setiap truk sayur yang datang, berapa kali pegawai masuk keluar, sampai jenis mobil pelanggan yang terparkir. Dan ada satu hal yang mengganjal di benaknya. Warung itu terlalu cepat sukses. Bu Katijah bukan orang kaya. Ia pendatang, sebelumnya tinggal di luar kota, dan tak pernah terlihat bergaul dengan warga. Tapi entah bagaimana, ia bisa membangun warung besar dengan perlengkapan lengkap dan promosi besar-besaran. "Dari mana uangnya?" tanya Bu Isa suatu malam pada suaminya. Mereka sedang makan malam dengan lauk sisa dagangan. Pak Rohman diam sesaat, lalu menjawab pelan, "Mungkin dia punya saudara kaya, atau menang undian." Tapi jawaban itu terasa mengambang. Bu Isa tahu, suaminya juga merasakan sesuatu yang aneh, dan yang lebih mengganggu, Bu Katijah tak pernah menyapa. Bahkan ketika Bu Isa menyapa duluan pun, hanya dibalas dengan anggukan dingin, seolah mereka adalah musuh yang tidak tertulis. Mulai merasa tersudat bulan-bulan berikutnya, situasi makin buruk. Uang tabungan terkuras untuk menutupi biaya bahan baku. Beberapa pelanggan setia bahkan mengaku mau coba yang baru di seberang, sekalian lihat tempatnya yang lucu untuk foto-foto. Kata-kata itu seperti tusukan kecil yang terus menghujam hari demi hari. Pada malam yang gerimis, Bu Iza duduk di teras rumahnya. Tangannya menggenggam segelas teh hangat yang sudah tak lagi panas. Tatapannya kosong menatap warungnya yang gelap. Ia mulai berpikir, apakah ini akhir dari mimpinya? Namun di tengah lamunannya, muncul seseorang. Sosok wanita tua dengan wajah keriput dan kain hitam pekat berdiri di ujung gang. Wajahnya tak terlihat jelas, tapi suaranya terdengar di telinga Bu Isa. "Kalau kau ingin mengambil kembali apa yang dicuri darimu, datanglah malam Jumat ke Pasar Setan." Bu Iza menoleh cepat, tapi tak ada siapapun. Hanya embun gerimis dan suara kodok malam. Dan untuk pertama kalinya, hati Bu Isa merasa takut, tapi juga tergoda. Malam Jumat Kliwon datang dengan suasana yang berbeda. Langit Semarang seperti muram sejak sore, awan menggantung rendah, dan angin malam terasa lebih dingin dari biasanya. Di dapur warung, Bu Isa duduk seorang diri, sambil meremas-remas ujung kain dasternya. Pikiran tentang kalimat aneh dari wanita misterius itu terus berputar dalam kepalanya. "Kalau kau ingin mengambil kembali apa yang dicuri darimu, datanglah malam Jumat ke Pasar Setan." Ia belum cerita apa-apa pada Pak Rohman. Suaminya saat itu sibuk memperbaiki lampu dapur yang sering mati hidup. Tapi jauh di lubuk hati, Bu Isa merasa ada sesuatu yang mendorongnya untuk menuruti suara itu. Perjalanan ke pasar gaib menjelang tengah malam. Bu Iza pamit pada suaminya dengan alasan ke rumah tetangga yang sakit. Pak Rohman percaya saja, karena memang belakangan banyak warga yang terkena flu. Ia tak curiga sedikit pun. Dengan jaket tipis dan senter kecil, Bu Iza menyusuri jalanan kampung yang sudah sepi. Tapi entah kenapa, langkahnya seperti dituntun bukan ke rumah siapa-siapa, tapi ke sebuah jalan tikus di belakang pasar tradisional Bintoro. Tempat itu biasanya gelap dan jarang dilalui orang. Namun malam itu, di sana terlihat terang. Lampu-lampu seperti obor menyala dari kejauhan. Asap mengepul di antara suara riuh rendah orang berbisik. Dan saat Bu Iza melangkah lebih dekat, matanya terbelalak. Pasar itu hidup, tapi bukan seperti pasar biasa. Gerobak-gerobak berdiri berjejer, tapi yang menjual bukan manusia biasa. Kakek tua tanpa bola mata yang menjual kembang 7 rupa. Ada wanita hamil besar dengan wajah pecah seperti keramik yang menawarkan telur ayam hitam. Bahkan ada anak kecil duduk di tengah jalan menjual darah dalam botol. Bau dupa bercampur bau amis memenuhi udara. Suasana seperti mimpi buruk yang tak masuk akal, tapi terasa nyata. Pertemuan dengan sang pemandu tiba-tiba, Bu Iza merasa bahunya taipak. Seorang wanita berpakaian serba hitam, wajahnya tertutup kerudung panjang berdiri di belakangnya. "Akhirnya kau datang juga," suaranya berat namun tegas. "Namaku Nyai Sari. Aku pemandumu." Bu Iza ingin bertanya, tapi lidahnya keluh.
Kau ditipu dunia nyata, lanjut wanita itu. Rezekimu dicuri, usahamu dihancurkan. Tapi kami bisa membantumu, asal kau siap menukar-tukar. Apa? Tanya Bu Isa. Suaranya bergetar. Jiwa, jawab Nyai Sari pelan. Tapi tak perlu milikmu, pilih seseorang yang dekat denganmu. Seseorang yang akan menjadi tumbal pertama. Bu Iza terpaku, tapi dalam pikirannya, bayangan warung seberang langsung muncul. Warung Bu Katija dan suaminya, Pak Budi. Perjanjian terlarang di tengah pasar itu. Nyai Sari menggelar kertas hitam yang tak tertulis apa-apa, namun berubah berisi tulisan merah darah saat disentuh. Bu Iza diminta menusukkan jarum kecil ke jari manisnya, dan setetes darahnya jatuh ke kertas itu. Seiring darah menetes, suara gamelan gaib terdengar pelan dari segala arah. Suara tangisan bayi, jeritan perempuan, dan suara tawa laki-laki tua bercampur jadi satu. Bu Isa menutup telinga, tapi suara itu masuk ke dalam kepala. Perjanjian sudah dibuat, ujar Nyai Sari. Pak Budi akan mati dalam 7 hari. Setelah itu, usahamu akan bangkit lagi. Tapi ingat, tak ada jalan kembali. Sebelum Bu Isa sadar, semuanya tiba-tiba gelap. Ia terbangun di dapur rumahnya, dengan tangan masih gemetar dan jarinya terluka. Tapi anehnya, tidak ada darah. Hanya bau dupa yang samar dan sisa abu hitam di lantai. Pertanda awal kutukan seminggu kemudian. Berita mengejutkan mengguncang kampung. Pak Budi, suami Bu Katija, meninggal mendadak saat sedang menyetir mobil pulang dari pasar. Mobilnya oleng tanpa sebab dan menabrak tiang listrik. Anehnya, tubuhnya terbakar sebagian, padahal tidak ada api. Polisi menyebutnya kecelakaan ganjil. Bu Katija menangis histeris. Warungnya ditutup beberapa hari, tapi sejak itu pelanggan mulai berkurang dan justru kembali ke warung Bu Isa. Sejak hari itu pula, warung Bu Isa kembali ramai, bahkan lebih dari sebelumnya. Meja-meja penuh lagi, pembeli datang dari luar kota, dan review di media sosial mulai menyebut soto legendaris dari Kampung Bintoro. Namun di balik senyum Bu Isa, ada rahasia yang kini membekas di hatinya. Ia sudah membuat perjanjian kelam, dan darah pertama sudah dibayar. Tapi apakah cukup satu tumbal? Hari itu, langit Semarang tampak cerah, burung-burung berkicau seperti biasa, dan warga mulai beraktivitas di pagi hari. Tak ada yang menyangka bahwa hari yang terlihat damai itu akan berubah menjadi awal dari rangkaian kengerian yang akan menghantui Kampung Bintoro selamanya. Bu Katija tampak sibuk di warungnya. Ia mengatur pesanan, menyapa pelanggan, dan sesekali bercanda dengan suaminya Pak Budi, yang baru saja pulang dari pasar membawa babat dan ayam segar. Pasangan itu terlihat harmonis, seperti Bu Isa dan Pak Rohman di masa awal pernikahan mereka dulu. Namun, di warung seberang, Bu Isa hanya menatap dari balik jendela. Wajahnya tak lagi teduh, tatapannya dalam, seperti menyimpan rahasia kelam yang tak bisa dibagi kepada siapapun. Ia menatap Pak Budi lama, sangat lama, hingga tubuhnya bergetar sendiri. Hari ke-7 malam harinya, hujan turun deras mengguyur kota. Kilat sesekali menyambar, dan suara gemuruh langit membuat jenting-jenting tua bergetar. Di dalam rumah, Pak Budi duduk sambil memeriksa buku keuangan. Ia tampak lelah, tapi masih bersemangat. Bu Katija menyuguhkan teh panas dan duduk di sampingnya. Kita mulai ramai lagi ya mas. Minggu depan kita cetak brosur buat promosi kampus. Yukap Bu Katija. Pak Budi mengangguk. Iya, ini mulai ada mahasiswa datang. Soto kita cocok buat anak kuliahan, enak dan murah. Namun, suara obrolan itu tak berlangsung lama. Tepat jam 1:17 dini hari, ketika hujan mulai mereda, Pak Budi memutuskan keluar rumah sebentar. Ia ingin memeriksa stok bahan di kulkas belakang yang terdengar seperti konslet. Dan saat itulah, sesuatu terjadi. Suara dan sosok tak kasat mata Bu Katija mendengar teriakan pendek dari belakang rumah. Ia berlari dengan panik, membuka pintu dapur, dan menemukan kulkas dalam kondisi mati total. Tapi yang membuatnya pucat adalah jejak kaki hitam seperti terbakar di lantai menuju keluar rumah. Ia berteriak memanggil suaminya, namun tak ada jawaban. Saat ia membuka pintu belakang, angin dingin menyambutnya. Di kejauhan, terlihat bayangan Pak Budi yang berjalan menuju jalan besar. Tapi gerakannya bukan seperti orang sadar. Kakinya diseret, kepalanya menunduk, dan matanya melotot kosong, seperti orang kesurupan. Bu Katija mengejar sambil menangis dan terus memanggil. Namun, sosok suaminya terus berjalan, sampai akhirnya menghilang di tikungan jalan. Kecelakaan misterius sekitar jam 2:30 dini hari. Warga dikejutkan oleh suara dentuman keras dari arah jalan raya dekat kebun kosong. Sebuah mobil pick-up menabrak tiang listrik dan terbakar sebagian. Di bagian depan, polisi datang cepat, begitu juga ambulans,
Saat api berhasil dipadamkan, mereka menemukan satu jasad di kursi pengemudi. Hangus sebagian, namun masih bisa dikenali. Itu adalah Pak Budi. Yang aneh, berdasarkan saksi, mobil itu awalnya melaju pelan, lalu tiba-tiba melesat kencang seperti ada yang menekan gas penuh dari luar kendali. Padahal jalan basah dan licin. Lebih aneh lagi, tak ada jejak rem sedikit pun di aspal. Salah satu petugas yang membantu evakuasi bahkan muntah dan ketakutan. Ia bersumpah melihat bayangan besar bertanduk berdiri di belakang mobil sesaat sebelum kecelakaan. Tapi tentu saja, tak ada yang percaya. Ratapan dan ketakutan keesokan harinya, Bu Khatijah menangis histeris di depan jenazah suaminya. Wajahnya sembab, suaranya serak dan tubuhnya gemetar. Banyak warga ikut melayat, tapi mereka hanya bisa geling-geling kepala. Semua sepakat kematian Pak Budi. Aneh. Sementara itu, di rumah seberang, Bu Isa diam saja. Ia hanya duduk menatap hujan dari jendela dapurnya. Tapi jika diperhatikan lebih dekat, ada senyum tipis yang nyaris tak terlihat di sudut bibirnya. Pak Rohman yang belum tahu apa-apa hanya berkata, "Kasihan ya Mas Budi, masih muda." Bu Isa menjawab pelan, "Mungkin sudah waktunya." Ramainya warung, tapi ada yang mengintai beberapa hari setelah kematian Pak Budi. Warung Bu Khatijah ditutup. Pelanggan pun beralih ke warung Bu Isa, yang mendadak ramai luar biasa. Bahkan beberapa pelanggan baru mengaku tiba-tiba ngidam soto di sini. Tanpa tahu kenapa, omset Bu Isa naik drastis. Mereka mulai bisa beli kulkas baru, ganti kursi plastik dengan kayu jati, bahkan beli motor matic untuk antar pesanan. Namun, di tengah senyum kemenangan itu, datang pertanda pertama. Malam-malam, Intan mengeluh tak bisa tidur karena mendengar suara laki-laki menangis di dapur. Feni mengaku melihat bayangan hitam berdiri di pojok ruang tamu. Bahkan Pak Rohman sempat mimpi buruk berturut-turut selama 3 malam, dikejar sosok berwajah hangus yang terus meneriakkan nama Khatijah. Bu Eza pura-pura tidak tahu. Tapi jauh di dalam hatinya, ia sadar. Harga dari perjanjian itu belum lunas. Tumbal pertama hanya pembuka dan entah siapa lagi yang akan diambil selanjutnya. 5 tahun kejayaan setelah kematian misterius Pak Budi. Suasana di kampung Bintoro perlahan berubah. Warung soto Bu Khatijah yang dulu ramai, kini hanya tinggal kenangan. Spanduk usang di warungnya mulai pudar, dan debu mulai menempel di bangku-bangku. Kosong, tak banyak yang berani menyebutnya, tapi semua tahu warung itu mati bersamaan dengan pemiliknya. Namun, berbeda dengan suasana muram di seberang jalan, warung soto Bu Isa justru berkembang pesat seperti mekar bunga di musim hujan. Dalam waktu kurang dari 2 bulan, pelanggan membludak. Bahkan warga dari luar kecamatan mulai berdatangan setelah warung itu viral di media sosial. Karena disebut punya soto paling enak dan paling gurih di Semarang. Kemewahan yang tak pernah terbayang dengan omset yang meningkat tajam. Hidup keluarga Bu Isa berubah drastis. Mereka merenovasi total warungnya, memperluas bangunan, mengganti lantai dengan keramik, dan memasang pendingin ruangan agar pelanggan betah. Nama warung mereka pun berubah menjadi lebih modern. Soto babat rasa jiwa Bu Isa. Pak Rohman yang dulu hanya memakai sandal jepit ke pasar, kini mengenakan sepatu kulit dan membawa mobil kecil second untuk antar bahan. Bu Iza sendiri mulai mengenakan baju yang lebih mewah, bahkan sesekali memakai perhiasan emas kecil di tangan dan lehernya. Daster lamanya diganti dengan gamis yang lebih elegan. Tak lama kemudian, mereka membuka cabang pertama di daerah Tlogosari, lalu cabang kedua di daerah Banyumanik. Dan saat merayakan tahun ke-5 setelah tumbal pertama, mereka meresmikan cabang ketiga di pusat kota Semarang dengan gaya seperti kaf, kekinian. Intan dan Feni bahkan diundang ke televisi lokal sebagai anak pemilik soto legendaris. Di mata banyak orang, keluarga ini adalah lambang keberhasilan. Orang-orang bilang Bu Isa itu panutan, kerja keras dari nol, dan akhirnya berhasil. Tapi tak ada yang tahu, di balik senyum itu, ada luka gaib yang terus menganga, tanda-tanda yang tak bisa diabaikan setiap tahun berlalu. Satu demi satu tanda aneh mulai muncul tahun pertama Pak Rohman. Sering bermimpi buruk, melihat seseorang yang terbakar hidup-hidup menatapnya dari luar warung sambil mengetuk-ngetuk kaca. Kadang ia bangun dengan leher kaku dan tangan memar seperti dicekik. Tapi ia selalu menganggapnya hanya karena lelah bekerja. Tahun kedua Feni yang masih kecil mulai berbicara sendiri. Ia bilang sedang main dengan Om Hitam, sosok laki-laki tinggi kurus, tak berbaju, dengan mata merah menyala. Ia bilang Om itu sering berdiri di dapur dan minta minum kuah soto. Bu Iza pura-pura tak peduli, tapi mulai membakar kemenyan tiap malam. Di belakang warung tahun ketiga Intan jatuh sakit tanpa sebab. Tubuhnya kurus, sering pingsan, dan beberapa kali terlihat seperti kesurupan. Pernah suatu malam, ia bangun dan berkata dengan suara berat,
sudah saatnya kalian membayar lebih. Setelah sadar, ia tak ingat apa-apa. Tahun keempat pelanggan mulai mengalami kejadian aneh. Seorang wanita muda tiba-tiba muntah darah usai makan. Seorang pria tua kerasukan dan berteriak, "Kalian jual makanan dari mayat!" Sebagian mulai menjauhi warung, meski masih ada banyak yang datang karena rasa sotonya memang berbeda dan adiktif. Kebahagiaan palsu yang retak walau harta dan popularitas mengalir. Suasana rumah keluarga Bu Iza menjadi dingin. Mereka jarang bercanda. Seperti dulu, Pak Rohman jadi pendiam. Sering duduk menatap kosong ke arah dinding. Kadang ia bicara sendiri, memegangi dada sambil gemetar. Bu Iza, meski tampak kuat di luar, mulai menyadari ada yang salah. Ia tak bisa tidur tenang. Setiap malam ia merasa diawasi. Terkadang terdengar langkah kaki berat di atap rumah, atau suara benda diseret di lantai padahal semua orang sedang tidur. Pernah suatu malam, ia bangun dan melihat wajah Pak Budi terpantul di kaca dapur. Matanya bolong, kulitnya mengelupas, dan ia tersenyum-senyum penuh dendam. Anak-anak mulai merasakan beban. Intan dan Feni tak tahu apa yang sebenarnya terjadi. Tapi mereka mulai menjauh dari orang tuanya. Intan siring, menyendiri, membaca buku agama, dan menangis diam-diam. Feni bahkan pernah berteriak di kelas karena merasa sedang dikejar makhluk hitam tinggi besar. Guru menyebutnya trauma atau halusinasi. Tapi Bu Iza tahu, itu bukan sekadar trauma, itu peringatan. Bisikan dari dunia lain. Pada suatu malam Jumat Kliwon, Bu Iza mencoba menenangkan diri di dapur dengan menyalakan dupa dan berdoa. Tapi malam itu, Nyai Sari muncul kembali. Kali ini bukan dalam mimpi, tapi nyata. Ia berdiri di pojok dapur, bayangannya memanjang seperti tak masuk akal. "Satu tumbal tak pernah cukup," bisiknya. "Kau sudah nikmati 5 tahun kemewahan, bayarnya tak bisa cuma 1 nyawa. Kini, keluarga sendiri harus bersiap." Bu Iza menangis. Ia berlutut, memohon ampun, meminta dibatalkan. Tapi suara Nyai Sari hanya makin keras seperti gong. "Dari neraka, tak ada pintu keluar dari pesugihan, kecuali kau serahkan dirimu atau seluruh keluargamu." Keesokan harinya, Bu Iza bangun dengan tubuh lemas dan mata sembab. Di luar pelanggan sudah mulai datang lagi. Warung tetap ramai, tapi hanya dia yang tahu kehidupan mereka sedang dihitung mundur. 5 tahun kejayaan telah berlalu. Warung soto babat rasa jiwa. Bu Iza kini seperti kerajaan kecil. 3 cabang berdiri megah. Pembeli dari luar kota terus berdatangan, bahkan masuk dalam daftar kuliner terbaik versi YouTuber kuliner terkenal. Namun, di balik gemerlap keberhasilan itu, bayangan kelam dari perjanjian lama mulai bangkit menagih janji. Malam pertama terasa berbeda dari biasanya. Sekitar pukul 2 dini hari, Bu Iza terbangun karena mendengar suara pisau daik dikatukan ketalenan dari dapur warung. Ketak. Awalnya ia mengira itu Pak Rohman yang tengah memotong bahan lebih awal. Tapi ketika ia mengintip dari jendela kamar, tak ada siapa-siapa di dapur. Dapur gelap, lampu, tapi suara itu masih terdengar dari dalam ruangan gelap, seolah seseorang sedang memasak. Tanpa tubuh, ia memejamkan mata, mengucap istighfar pelan. Tapi saat membuka mata, ada jejak kaki basah mengarah ke pintu kamarnya. Seolah makhluk dari dapur tadi masuk dan berdiri di balik pintu. Intan yang kini duduk di bangku SMA, menjadi yang paling sensitif terhadap perubahan. Ia sering mengurung diri di kamar dan selalu menaruh cermin kecil di sudut kamar. Katanya Antak menolak pantulan yang tak seharusnya. Suatu malam, ia menjerit histeris karena melihat bayangan dirinya tersenyum padahal ia tidak sedang tersenyum. Bayangan itu menatap lurus ke arah dirinya, lalu menghilang. Feni, yang lebih kecil dan polos, mulai menggambar makhluk aneh di buku sekolah. Gurunya sampai memanggil orang tua karena Feni menggambar tubuh manusia tanpa kepala duduk, melingkar mengelilingi panci besar berisi daging. Ketika ditanya, Feni hanya menjawab, "Itu yang datang ke rumah tiap malam, Bu. Mereka lapar." Pelanggan kerasukan suatu pagi. Saat warung sedang ramai-ramainya, seorang wanita muda yang tengah menyantap soto tiba-tiba muntah darah di meja. Ia jatuh ke lantai dan mulai berteriak sambil tertawa keras. Matanya melotot seperti bukan dirinya. "Mereka makan soto dari daging tumbal. Ini bukan daging sapi. Ini daging manusia." Seluruh pengunjung panik, suasana jadi kacau. Wanita itu lalu pingsan dan dibawa ke puskesmas. Anehnya, saat sadar, ia tak ingat apa-apa. Padahal seluruh kejadian itu direkam oleh CCTV. Esok harinya, satu keluarga membatalkan acara ulang tahun di cabang warung Bu Iza karena katanya melihat bayangan hitam seperti manusia berjalan di dinding sambil tersenyum. Pak Rohman, yang dulu selalu ceria dan ramah, kini tampak seperti orang linglung. Ia kerap duduk di kursi depan warung sambil menatap jalan kosong. Tak bicara sepatah kata pun. Bahkan saat pelanggan menyapa, ia hanya mengangguk pelan. Suatu malam,
Bu Iza mendapati suaminya berdiri diam di tengah halaman, tanpa baju, tatapan kosong ke langit. Mulutnya komat kamit seolah membaca sesuatu. Ketika Bu Iza mendekat, ia mendengar suaminya bergumam, "Aku sudah siap. Kalau aku harus dibayar, bawa aku dulu, jangan anak-anak." Bu Iza terkejut, memeluk suaminya sambil menangis. Tapi ia tahu, suaminya bukan sedang ngelantur. Ia tahu waktunya semakin dekat. Semakin hari, bayangan kematian makin terasa. Lampu rumah sering padam sendiri. Benda-benda bergerak tanpa disentuh. Dupa yang dibakar tak lagi mampu mengusir aroma amis yang muncul tiap tengah malam. Bau seperti darah bercampur daging busuk. Cermin di rumah sering menampilkan refleksi orang lain. Bukan keluarga mereka, tapi orang-orang yang sudah mati. Pernah Bu Iza melihat sosok Pak Budi sedang duduk makan soto di meja makan. Meskipun jelas, ia sudah meninggal 5 tahun lalu. Bahkan Intan pernah berkata dengan suara lirih, "Bu, aku mimpi mati. Kita semua tabrakan waktu liburan. Tapi Bu, kecelakaan biasa. Kita ditarik oleh tangan-tangan dari bawah mobil." Nyai Sari muncul kembali pada malam Jumat Kliwon. Ketika angin berdesir keras dan langit tanpa bintang, Nyai Sari muncul kembali. Kali ini tidak dalam bayangan, tapi nyata duduk di ruang tengah rumah mereka. Pakaiannya lebih hitam dari malam, matanya kosong, dan kulitnya seperti lilin yang mencair. "Kau pikir kau bisa terus menunda?" katanya dengan suara berat. "Waktumu habis, Bu Iza. Kutukan sudah tumbuh dalam daging keluargamu." Bu Iza memohon, menangis, menawarkan uang, warung, emas, apapun. Tapi Nyai Sari hanya berdiri, dan dengan suara seperti bergaung dari dasar bumi, ia berkata, "Yang harus dibayar adalah jiwa. Dan jiwa yang paling kau cintai akan dipetik lebih dulu. Siapakah yang paling kau pilih? Intan atau Feni?" Bu Iza tak bisa menjawab. Ia hanya menjerit, dan saat membuka mata, Nyai Sari telah hilang. Tapi satu hal ia tahu pasti, kutukan itu kini telah mengakar dan tumbal berikutnya. Bukan bisa dipilih, tapi akan diambil. Waktu seakan berjalan lebih cepat sejak pertemuan terakhir dengan Nyai Sari. Setiap malam, dan bahkan siang hari, rumah keluarga Bu Iza tak lagi terasa seperti tempat tinggal. Udara jadi berat, cahaya jadi redup, dan suara-suara aneh mulai terdengar bahkan di tengah keramaian warung. Pelanggan masih datang, tapi hati mereka sekeluarga sudah penuh dengan ketakutan. Upaya pertama, menolak takdir setelah kejadian cermin, mimpi Intan tentang kecelakaan, dan penampakan makhluk-makhluk gaib. Bu Iza akhirnya membuka semua rahasia pada suaminya, Pak Rohman. Malam itu mereka duduk di ruang tengah, tanpa lampu, hanya ditemani cahaya lilin. Dengan suara pelan dan bergetar, Bu Iza menceritakan semua tentang pasar setan, tumbal Pak Budi, dan perjanjian darah dengan Nyai Sari. Pak Rohman tak langsung marah, ia hanya terdiam. Namun, dari matanya yang berkaca-kaca, jelas ia menahan rasa kecewa yang dalam. "Jadi, selama ini kita makan dari darah orang lain," gumamnya. "Kita makan dari nyawa orang yang tidak salah." Bu Iza menangis. "Aku hanya ingin warung kita bertahan. Aku ingin anak-anak punya masa depan." "Aku," Pak Rohman memotongnya, "kau memilih jalan yang tak bisa kita balik, dan keluargamu sendiri yang akan jadi tumbalnya." Mencari jalan lain, mereka berdua sepakat untuk mencari pertolongan. Keesokan harinya, Pak Rohman mengajak seorang kiai dari luar kota. Namanya Kiai Mahfudz, seorang ulama tua yang dikenal sering membantu menangani kasus-kasus gangguan makhluk halus dan perjanjian pesugihan. Kiai Mahfudz datang dengan tenang. Begitu ia memasuki rumah Bu Iza, langkahnya langsung terhenti di ambang pintu. "Innalillahi," ucapnya pelan. "Ini rumah, bukan rumah manusia lagi. Ini tempat setan menetap." Ia segera menabur garam dan membakar daun bidara di setiap sedat ramah. Ia membaca doa dan ruqyah. Namun setiap ayat yang ia baca dibalas suara tawa dari balik loteng. Tawa itu serak, seperti suara wanita tua, bercampur dengan isak tangis anak kecil. Tiba-tiba, Intan menjerit dari kamar. Ketika Kiai dan orang tua masuk, mereka mendapati Intan melayang beberapa sentimeter dari tempat tidur. Matanya terbalik, dan suara berat keluar dari mulutnya. "Sudah terlambat. Sudah menjadi milik kami." Pelarian yang terlambat. Kiai Mahfudz menasihati mereka untuk meninggalkan rumah, meninggalkan semua cabang warung, dan menghentikan usaha sepenuhnya. Satu-satunya jalan untuk menebus dosa itu adalah dengan mengorbankan seluruh harta hasil pesugihan. Malam itu juga, mereka berkemas seadanya. Pak Rohman mengemudi mobil, Bu Iza duduk di sampingnya, dan dua anak mereka di kursi belakang. Mereka tak tahu akan pergi kemana, hanya ingin menjauh dari rumah dan semua yang sudah mereka bangun.
Namun, makhluk gaib tak bisa ditinggalkan, karena pesugihan bukan seperti pinjaman uang biasa. Ia menanamkan akar di tubuh dan jiwa. Sepanjang perjalanan, Feni terus menangis karena katanya ada om hitam yang duduk di belakang mobil. Intan diam tak bicara. Tangannya dingin, ia hanya menatap keluar jendela, dan sesekali berkata, "Kita tidak akan selamat." Di tengah jalan, kutukan menjemput mereka memilih jalur tol menuju arah luar kota, berharap bisa menginap di pondok milik Kiai Mahfudz. Tapi ketika waktu menunjukkan jam 2:37 dini hari, dan jalanan mulai lengang, hujan tiba-tiba turun deras. Kabut muncul di jalan tol. Lampu mobil meredup. Wiper tak mampu menyeka hujan. Lalu rem mobil mendadak blong. Pak Rohman panik. IT membanting setir, tapi seolah mobil tak lagi bisa dikendalikan dari kaca depan. Terlihat bayangan hitam berdiri di tengah jalan. Tingginya tak masuk akal. Kepalanya nyaris menyentuh papan jalan tol. Sosok itu membuka mulut, tapi tak bersuara. Hanya darah yang keluar. Tiba-tiba, BRAK, mobil itu menabrak pembatas jalan, terguling, dan akhirnya menghantam truk kosong dari arah berlawanan. Suara terakhir di tengah suara logam beradu dan kaca pecah. Suara Feni terdengar. "Bu, aku takut mereka jemput kita." Lalu sunyi. Keesokan harinya berita kecelakaan tragis di jalan tol menggemparkan warga Semarang. Sebuah keluarga ditemukan tewas mengenaskan. 4 jenazah hangus sebagian. Namun anehnya, wajah para korban seperti meleleh. Tidak ada identitas yang utuh. Tapi dari plat nomor, diketahui itu mobil milik keluarga Bu Isa, pemilik warung soto terkenal. Warung mereka kini tutup, semua cabang terbengkalai. Pelanggan yang dulu memuji, kini hanya menggeleng dan berbisik. Katanya pesugihan, Neman, yang paling menyeramkan. Beberapa hari kemudian seorang warga mengaku melihat warung utama Bu Isa terbuka di tengah malam. Ada yang masak soto, dan terlihat 2 gadis kecil menyambut pelanggan. Sudah seminggu sejak Kiai Mahfudz menyarankan agar Bu Iza dan keluarganya menghentikan semua kegiatan usaha dan meninggalkan rumah mereka. Tapi keputusan untuk banner-banner pergi dari semuanya bukan perkara mudah. Warung masih menghasilkan uang, pelanggan masih datang, bahkan banyak yang tetap memuji soto mereka sebagai yang terenak se-Semarang. Seolah-olah dunia luar tak pernah tahu bahwa di balik itu semua ada darah dan kutukan yang menanti menagih janji. Tapi keluarga kecil itu tahu waktu mereka sudah habis. Rencana liburan terakhir setelah berbagai gangguan gaib, kesurupan Intan, dan bayangan-bayangan yang semakin sering muncul. Pak Rohman mengambil keputusan besar. "Ayo kita pergi liburan, meskipun sebentar." Sebelum semuanya terlambat, ucapnya di meja makan. Bu Iza mengangguk. Wajahnya sudah tak secerah dulu, matanya sembab dan kulitnya mulai pucat. Sementara Intan dan Feni meski senang mendengar kata liburan, tampak seperti anak-anak yang sudah terlalu sering melihat kegelapan. Rencana mereka sederhana. Pergi ke arah utara, Kipan kecil di daerah Jepara. Di sana tak banyak orang, tak banyak gangguan, hanya laut dan angin. Siapa tahu kita bisa mulai lagi dari nol. Tinggal di desa, kata Bu Isa pelan saat mereka mengepak barang. Namun, kutukan tidak bisa dilupakan hanya dengan berpindah tempat. Tanda-tanda, sebelum pergi malam sebelum berangkat, banyak kejanggalan terjadi. Feni mendadak mimisan hebat saat tidur. Intan bangun dengan kuku tangan penuh tanah hitam, padahal ia tidur di kamar bersih. Dan Bu Iza mendapati sosok Nyai Sari duduk di pojok ruang tamu, menatapnya dalam diam. Nyai Sari tak bicara malam itu. Ia hanya tersenyum, lalu perlahan menghilang saat azan subuh berkumandang. Tapi senyumnya cukup untuk membuat Bu Isa pingsan di tempat. Perjalanan yang dirasuki ketegangan pagi itu. Mereka berangkat dengan mobil minibus milik pribadi. Cuaca cerah, jalanan tak terlalu ramai, tapi sepanjang perjalanan tak ada yang bicara banyak. Intan hanya menatap keluar jendela. Sesekali ia bergumam, "Kita tidak akan sampai, Bu." Feni mulai mengigau sejak masuk daerah Demak. Katanya, ada orang duduk di bagasi. Ia menyebutnya Om Panjang. Menurut Feni, Om itu ikut mereka sejak mereka meninggalkan rumah. Pak Rohman berusaha tetap fokus menyetir, tapi tubuhnya terus merinding. Berkali-kali ia melihat bayangan seperti tangan hitam mencakar-cakar kaca depan dari luar. Tapi ketika ia menoleh, tak ada apapun di sana. Di sepanjang jalan, mereka melewati banyak pertigaan dan jalan tikus. Tapi anehnya, arah petunjuk jalan mulai kacau. GPS berhenti bekerja. Bahkan radio mobil hanya mengeluarkan suara gaungan lirih seperti tangisan. Puncaknya, kecelakaan yang aneh menjelang pukul 14 siang saat mobil melaju di daerah tanjakan kecil dekat hutan karet. Semuanya berubah cepat. Langit tiba-tiba gelap. Meski tak ada awan hujan, suara angin seperti bisikan ribuan mulut. Dan tiba-tiba,
ais roda mobil terasa bergetar keras. Pak Rohman panik, membanting setir ke arah kiri, tapi rem tak berfungsi untuk menjerit. Feni menangis histeris. Bu Iza berdoa dalam hati, tapi tak ada yang bisa menghentikan apa yang terjadi. Mobil menabrak pembatas jalan, lalu terguling ke jurang kecil sedalam 10 meter. Mobil itu terbalik, terbakar sebagian. Dontak, lama, sunyi. Warga sekitar yang melihat kejadian itu langsung melapor. Polisi dan pemadam datang. Dan saat mereka membuka pintu belakang mobil, seluruh keluarga ditemukan sudah tidak bernyawa. Namun yang aneh, meskipun kecelakaannya parah, tidak ada darah keluar dari tubuh mereka. Kulit mereka mengelupas, wajah seperti membusuk, dan di bagian dashboard depan tertulis dengan darah, "Tumbal lunas." Tapi warung belum selesai. Kabar yang menggemparkan berita kematian keluarga pemilik warung soto terkenal itu menyebar cepat. Banyak yang mengungkapkan bela sungkawa, tapi ada juga yang mulai mengaitkan kejadian itu dengan berbagai kejanggalan yang selama ini mereka abaikan. Kenapa selalu ada pelanggan kerasukan? Kenapa warung itu tidak pernah benar-benar sepi? Bahkan saat pemiliknya pergi, dan yang paling membuat warga ketakutan adalah warung utama mereka di Kampung Bintoro masih buka. Misteri warung yang hidup sendiri 3 hari setelah kecelakaan. Beberapa warga sekitar mengaku melihat asap mengapul dari dapur warung Bu Iza. Ada bau soto, terdengar suara sendok berdenting, ada sosok anak kecil berdiri di jendela. Seorang ojek online yang penasaran sempat menghampiri dan mengintip ke dalam. Ia bersumpah melihat Bu Iza duduk di dapur, memotong daging, sambil tersenyum. Namun saat ia mengetuk pintu, semuanya hilang. Warung kosong, gelap, dan sunyi. Malamnya, pria itu jatuh sakit, demam tinggi dan terus mengigau, menyebut nama Feni dan Intan. 2 hari kemudian, ia meninggal dengan tubuh membiru, dan di bawah lidahnya ditemukan sehelai rambut panjang basah. Kematian keluarga Bu Iza dalam kecelakaan tragis di jalur pantai utara telah membuat seluruh warga Kampung Bintoro terhenyak. Orang-orang yang dulu mengagumi keberhasilan mereka kini hanya bisa membicarakan kisah tragis yang menyelimuti keluarga itu. Namun, seperti halnya cerita-cerita kelam di desa-desa tua, kisah mereka tidak berakhir di kematian. Justru baru dimulai. 3 hari setelah pemakaman keluarga Bu Iza, warga yang tinggal dekat warung utama mulai resah. Malam-malam, terdengar suara sendok beradu dengan mangkuk, langkah kaki dari dalam dapur, dan bau kuah soto yang harum menguar dari sela-sela ventilasi. Padahal, warung itu telah dikunci dan tak ada yang tinggal di sana. Beberapa orang iseng mencoba membuka warung itu di siang hari. Tapi anehnya, meskipun kunci dibuka, pintu tidak bisa dibuka sepenuhnya. Seolah-olah ada tangan tak terlihat yang menahan. Yang lebih menyeramkan, ada pelanggan ojek online yang datang karena katanya dipesan via aplikasi. Dan saat melihat warung sepi, ia ketakutan karena pesanan muncul dari akun atas nama Bu Iza. Kematian berantai kejadian aneh mulai terjadi satu persatu. Seorang pemuda iseng yang mencoba memfoto bagian dalam warung dari jendela ditemukan keesokan. Paginya tewas tergantung di rumahnya, dengan wajah pucat dan mulut penuh kuah soto. Seorang pedagang di seberang jalan mengaku melihat anak kecil mengenakan seragam SD duduk sendirian di salah satu bangku warung tengah malam. Saat ditanya siapa namanya, ia menjawab pelan, "Feni, mau makan bareng Bunda?" Ketika pedagang itu menoleh ke belakang untuk melihat siapa Bunda yang dimaksud, tak ada siapa-siapa. Dan saat menoleh lagi ke kursi itu, anak itu pun sudah menghilang. Warga yang ketakutan akhirnya memanggil seorang paranormal terkenal dari Yogyakarta, Mbah Cipto. Untuk menyelidiki, Mbah Cipto datang malam hari, membawa sesajen, kemenyan, dan kitab tua. Ia duduk di tengah warung dan mulai melakukan ritual pemanggilan. Setelah setengah jam membaca mantra, Mbah Cipto mendadak terdiam. Wajahnya pucat, matanya menatap kosong ke dinding. Ia berdiri perlahan, lalu berkata, "Warung ini sudah bukan tempat manusia. Ini sudah jadi tempat pemujaan, tempat makan makhluk yang dibayar dengan tumbal. Dan mereka belum kenyang." Ia menunjuk ke arah sudut dapur, tempat panci besar biasa diletakkan. Di situ, tiap malam masih ada yang memasak, tapi bukan tangan manusia. Seketika, bau amis menyengat memenuhi udara. Kemenyan padam sendiri, lampu berkedip, dan terdengar suara langkah kaki. Banyak, seperti rombongan masuk dari pintu belakang. Mbah Cipto langsung meninggalkan lokasi dan menolak kembali ke sana. Ia hanya berkata satu kalimat sebelum pergi, "Kalau ingin hidup, biarkan warung ini mati." Penutupan warung yang gagal, warga bersama aparat desa memutuskan untuk menutup permanen warung itu. Mereka membongkar dapur, membakar meja-meja, dan menguruk bagian belakang dengan tanah. Namun, 2 hari setelah pembongkaran, semua peralatan warung kembali seperti semula. Panci muncul kembali, meja tertata rapi,
dan bahkan ada mangkuk soto yang masih hangat di atas meja. CCTV dari salah satu toko sebelah merekam sesuatu yang mustahil. Meja dan kursi warung bergerak sendiri. Panci meloncat ke kompor tanpa disentuh. Dan bayangan anak-anak berlari di dalam warung di malam hari. Malam Jumat Kliwon, seorang ustaz lokal memberanikan diri membaca doa dari luar warung. Ia menulis ayat suci di kertas dan melemparnya ke dalam. Namun keesokan paginya, kertas itu ditemukan di bawah tiang listrik dengan bekas luka bakar dan tulisan darah di baliknya yang telah diberi tak boleh dirampas. Warung ini milik kami. Jiwa sudah jadi bagian resep. Desa akhirnya sepakat mengosongkan dan memagari lokasi warung, menjadikannya tempat terlarang. Tak ada yang berani melintas malam hari di sana. Bahkan kendaraan sering mogok jika terlalu dekat. 5 tahun telah berlalu sejak tragedi itu. Warung Bu Isa sudah berubah menjadi bangunan kosong, tertutup rapat dan dibiarkan ditelan waktu. Tapi cerita tentangnya terus hidup. Anak-anak dilarang bermain dekat lokasi. Ibu-ibu sering melarang suaminya makan sembarangan di warung baru, takut tanpa sadar memakan soto yang salah. Dan orang-orang percaya, selama warung itu tidak dibongkar hingga tanahnya, makhluk penunggu tumbal akan tetap ada, menunggu pelanggan berikutnya. Pesugihan itu tak pernah gratis, dan kadang harga yang dibayar lebih dari sekadar nyawa. Terima kasih telah mengikuti kisah ini sampai akhir. Kisah ini bisa jadi peringatan agar kita tak tergoda pada jalan pintas. Rezeki yang datang lewat darah akan kembali menagih darah.